Jadi, saya pun sering merenung ya, sering bertanya-tanya, kalau kalian jadi penghuni apartemen, apa yang akan kalian lakukan setelah mendengar kasus ini? Apakah kalian akan lebih waspada? Apakah kalian akan memeriksa ulang sistem keamanan di tempat tinggal kalian? Atau apakah kalian harus terus hidup dengan anggapan bahwa semua aman? Karena ada satpam di bawah. Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi teman-teman mahasiswa karyawan yang tinggal di kos-kos yang memiliki security. Kasus Yosimi mengajarkan kita satu hal yang mungkin tidak nyaman untuk didengar. Seragam bukan jaminan kepercayaan. Profesi bukan jaminan integritas seseorang. Orang yang kita anggap melindungi kita, kadang justru yang paling mudah menyusup ke dalam kehidupan kita. Dan yang lebih menakutkan, hal yang seperti ini bisa terjadi di mana saja. Seperti saya bilang sebelumnya tadi, di apartemen, di perumahan, di kos-kosan, di kantor, di lingkungan kerja kita. Karena kejahatan tidak selalu datang dari luar. Kadang dia sudah ada di dalam. Berpakaian rapi, tersenyum ramah, dan kita tidak pernah curiga. Sekarang saya ingin dengar dari kalian, apakah kalian pernah mengalami atau mendengar kasus serupa di lingkungan tempat tinggal kalian ya, perumahan, kos-kosan, atau tempat tinggal lainnya ya. Bagaimana menurut kalian harusnya sistem keamanan apartemen atau perumahan diperketat atau seperti apa dalam rangka untuk mencegah kejadian seperti itu? Tulis pendapat kalian, kolom komentar ya. Saya baca satu persatu nanti. Dan kalau kalian punya pengalaman pribadi tentang orang dalam yang menyalahgunakan aksesnya, ceritakan di sini. Walaupun tidak membunuh gitu ya, mencuri ataupun melakukan tindakan-tindakan kejahatan lain. Karena mungkin dengan berbagi kita bisa lebih waspada, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang tinggal di apartemen atau di perumahan. Karena keselamatan bukan hanya soal tembok tinggi dan pagar besi, tapi soal siapa yang kita percaya. Saya pamit dulu. Terima kasih sudah menemani membedah kasus ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, jangan mudah percaya, dan ingat, kadang bahaya terbesar ada di balik seragam yang paling kita kenal. Orang dalam atau orang dekat. Sampai jumpa. Bye.